Selebtuber, drama antara Ruben Onsu dan Giorgio Antonio tampaknya semakin panas dan jauh dari kata selesai. Kali ini, Ruben kembali melontarkan teguran yang cukup keras kepada kekasih Sarwendah tersebut. Bukan hanya soal anak-anak, Ruben juga menyinggung penggunaan rumah mewah yang masih menjadi bagian dari aset bersama pasca perceraian, yang membuat publik semakin heboh. Ruben secara terang-terangan mengingatkan Gio agar tidak melampaui batas dan tidak berperan seolah menjadi ayah bagi anak-anaknya. Waduh, ada apa lagi nih sebenarnya? Yuk kita bahas selengkapnya. Beberapa waktu terakhir, hubungan Ruben Onsu dan Giorgio Antonio memang terus menjadi perhatian publik. Setiap kemunculan Gio bersama Sarwendah dan anak-anak hampir selalu memunculkan berbagai komentar dari netizen. Namun kali ini, perhatian publik tertuju kepada pernyataan Ruben yang dinilai cukup tajam. Semula bermula ketika Gio terlihat memberikan izin kepada salah satu anak Ruben dan Sarwendah terkait hal sederhana saat siaran langsung. Meski terlihat sepele, momen tersebut rupanya membuat Ruben merasa tidak nyaman. Menurut Ruben, ada batasan yang harus dipahami oleh siapapun yang berada di dekat anak-anaknya. Sebagai ayah kandung, Ruben merasa urusan pola asuh dan keputusan terkait anak-anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Karena itulah, Ruben mengingatkan agar Gio tidak terlalu jauh masuk ke wilayah yang menurutnya bukan menjadi kewenangannya. Dalam beberapa pernyataan yang beredar, Ruben bahkan menyindir agar Gio fokus menjalani hubungan dengan Sarwendah tanpa perlu mengambil peran layaknya seorang ayah. Aduh, aku telepon. Apa sayang? Maria boleh temen kolam. Boleh sayang. Thank you. Oke sayang. Terus ngapain dong bilang boleh? Terus kamu nggak suruh dia minum yang banyak? Ini kan udah holiday, kan lagi holiday nanti kan sudah langsung ke minum aja. Kasian lah sama bapak. Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan di media sosial. Sebagian netizen memahami posisi Ruben sebagai seorang ayah yang ingin menjaga batas-batas tertentu. Namun, sebagian lainnya meminta agar Gio menikahi Sarwendah dan segera punya anak. Ada juga netizen yang bilang bahwa bukan donatur, nggak boleh ngatur. Namun ternyata persoalan tidak berhenti sampai di situ. Ruben juga menyinggung aktivitas Gio yang kerap membuat konten promosi di rumah mewah yang pernah ditempati oleh Sarwendah. Dalam salah satu unggahan yang ramai diperbincangkan, Ruben bahkan mengedit ulang potongan video Gio yang mengatakan kalimat mengenai kenyamanan berada di rumahnya. Potongan video tersebut kemudian diulang beberapa kali dan langsung dianggap netizen sebagai sindiran yang ditujukan kepada Gio. Banyak yang menilai Ruben sedang menyampaikan pesan bahwa rumah tersebut memiliki sejarah dan proses panjang yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah hampir seharian beraktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling benar recharge di rumah aja sih. Charge di rumah aja sih. Rp7.000 doang. Enak banget sekarang bisa ngopi murah ala kafe. Nice. Mulai meeting lagi dah. Tak sedikit netizen yang kemudian ikut memperdebatkan soal penggunaan fasilitas yang berada di lingkungan keluarga tersebut. Selain rumah, muncul pula perbincangan mengenai berbagai fasilitas lain yang sering terlihat dalam konten media sosial. Hal inilah yang kemudian membuat isu mengenai batas dan posisi Gio kembali menjadi sorotan. Selebtuber, persoalan lain yang membuat Ruben tersinggung adalah ketika dirinya merasa tidak nyaman dalam beberapa momen yang melibatkan anak-anak. Salah satunya saat menghadiri acara balet putrinya. Ruben mengaku merasa kurang nyaman karena merasa terus diawasi dari kejauhan. Perasaan tersebut kemudian membuat Ruben melontarkan kritik yang cukup keras. Menurutnya, dirinya adalah ayah kandung yang memiliki hak untuk hadir dan mendampingi anak-anaknya tanpa merasa terganggu oleh situasi seperti itu. Waktu tahun lalu, ulang tahun anak saya di daerah Kuningan, itu kan beliau dari luar negeri. Jadi saya bilang, udah bun, saya yang urus semuanya. Oke ya, ya gini ya oke. Saya urus.
Tapi datanglah tamu itu datang ke acara anak saya yang notabene kan bukan orang lain. Dia adalah hubungan spesial dengan ibunya. Dan itu acaranya acara saya, anak saya dan ibunya. Kalau dia punya malu, harusnya kalau lu mau ketemu selesai acara, boleh. Lu bisa datang ke acara itu tanpa ada rasa malu. Marah saya karena ini waktu gue sama anak gue cuman berapa jam sih ulang tahun di mall? Berapa jam? Iya. Jadi menurut saya gini, udah. Kalau itu membuat lo ngerasa diri lo sehebat, ya insya Allah, gue nggak takut. Tapi kalau ini mau redam, diam dan jangan sentuh anak gue. Karena dia ada bapaknya. Kalau gua, ya, lu mau apapun itu, semoga itu tidak menjadi karma. Suatu saat nanti kalau dia punya anak, insya Allah. Makanya gue bilang, mendingan cepet nikahin, cepet punya anak. Jadi lu punya hidup lo. Nah, para pendukungnya itu meminta gue untuk melupakan aja. Anak-anak sudah bahagia, lu sinting. Iya, masa nggak ketemu bapaknya beneran, bapak aslinya. Lu sinting. Ya. Jadi menurut saya gini, sudah. Jangan menggiring gue cemburu, nggak ada. Mau ngatain juga nggak. Silakan. Kan kasarnya kalau ibunya nanti happy, dia happy juga. Iya kan? Tapi yang porsinya gue jangan lu makan. Wah, lu berurusan sama gue. Gitu, jangan. Jadi, wah lu setelah banyak ini, setelah umroh gini-gini, jangan salahin umrohnya. Jangan salahin ibadahnya. Siapa yang suka nyalain ibadahnya? Ngerti gak? Ya. Jadi kalau ini tidak dicermati, ini akan loss. Kita ke sana ke sini, pikirannya jadi fokus, jadi pecah fokus. Enggak. Fokus ke hak asuh, titik, dah. Pernyataan Ruben pun langsung menjadi bahan pembahasan publik. Banyak yang menilai persoalan ini sebenarnya bukan hanya tentang Gio atau Sarwenda, tetapi lebih kepada batasan peran dalam sebuah keluarga yang sudah mengalami perubahan setelah perceraian. Setelah polemik yang semakin berkembang, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sabayang, akhirnya ikut memberikan penjelasan. Menurut Minola, apa yang disampaikan Ruben bukanlah bentuk permusuhan pribadi. Kalau kita lihat dari apa yang diposting oleh Ruben Onsu itu, ini kelihatan anak-anak meminta sesuatu, ya. Permisinya itu ke teman prianya S, dan teman pria S itu tidak berpikir panjang. Kalau kita lihat postingannya Ruben kan mengizinkan. Nah, ini yang Ruben berpesan agar dia jangan mengambil fungsi Ruben sebagai seorang ayah, gitu loh. Ya, jadi jangan artinya itu dia seperti kelihatan ayah yang baik, semuanya boleh. Padahal itu sesuatu yang mungkin selama ini yang tidak diizinkan oleh orang tua mereka untuk dilakukan. Karena kan masing-masing orang tua kan masih punya aturan, ya. S punya aturan, terus kemudian Ruben juga punya aturan. Nah, dulu ketika masih tinggal bersama, sebelum dari perceraian, mungkin aturan ini bisa diterapkan karena mereka masih tinggal satu rumah. Nah, sekarang karena anak-anak ini sekarang tinggal bersama dengan ibunya, maka anak-anak ini harusnya minta izin ke ibunya. Kalau misalnya kemudian ada suatu perdebatan antara ibu dan anak terkait dengan sesuatu yang diizinkan dan atau tidak diizinkan, S itu harusnya berkomunikasi dengan ayah anak-anak ini, yaitu Ruben Onsu. Ini anak-anak mau seperti yang ini. Selama ini kan ini bukanlah sesuatu yang kita izinkan. Nah, bagaimana ini kira-kira pandangannya? Jadi artinya Ruben harusnya memberikan pencerahan kepada anak-anak ini. Itu tetap tidak boleh kalau memang itu dianggap tidak baik bagi anak-anak. Tapi kan di situ kan kita lihat teman prianya S ini seolah mengambil peran sebagai seorang ayah yang baik, yang mengizinkan sesuatu kepada anak-anak ini. Itu Ruben sebagai ayah sependapat dengan apa yang diputuskan oleh teman pria S. Nah, jadi inilah yang mungkin si Ruben mengatakan jangan terlalu jauh, kan begitu. Kalau mau main rumah-rumahan atau pacaran aja, jangan ambil perannya Ruben sebagai seorang ayah memutuskan sesuatu apa yang baik, apa yang tidak baik bagi anak-anak ini. Ya, apalagi belum ada ikatan yang sah, belum menjadi ayah sambung gitu loh.
artinya belum ada legal standing apapun. Kenapa kok terlalu lancar berani memutuskan apa yang tidak boleh, apa yang boleh bagi anak seseorang gitu loh. Banyak yang berharap konflik ini tidak terus berlarut-larut dan semua pihak bisa menemukan jalan terbaik, terutama demi masa depan anak-anak yang berada di tengah posisi tersebut. Nah, Selebtuber, kalau menurut kalian nih, apakah Ruben Onsu memang wajar memberikan batasan tegas terkait anak-anaknya? Atau justru kedekatan Gio dengan anak-anak Sarwenda merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam hubungan mereka saat ini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan tetap jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia selebritis yang paling hangat dan paling ramai diperbincangkan hanya di Selebtube TV.